Gempa dengan magnitudo 5,6 di Cianjur terasa hingga Jakarta. BMKG mewanti-wanti soal gempa susulan dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan kami, Nasta. Baik, Nasta sudah tadi sejak 1 jam setelah gempa sudah ada 25 kali gempa susulan. Untuk saat ini sudah berapa kali gempa susulan dan berapa magnitudo terakhir? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memang tadi siang, tepatnya pada 13.21 waktu Indonesia Barat, terdapat gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Cianjur dengan magnitudo sebesar 5,6. Dan kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa terakhir pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat gempa susulan juga sebanyak 62 dengan magnitudo terbesar 4, kemudian juga yang terkecil ini 1,8. Dan tidak hanya itu, kami juga mendapatkan informasi tambahan, yaitu terakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anissa dan juga pemirsa, untuk korban jiwanya ini juga bertambah lagi menjadi 61 korban jiwa, dan setidaknya ini ada 700 korban yang luka-luka. Dan saat ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah nantinya ini akan ada gempa susulan lagi, untuk malam ini sudah bersama saya, yakni Pak Bayu selaku subkoordinator bidang informasi gempa bumi BMKG. Selamat malam Pak Bayu. Ya, selamat malam. Jadi Pak Bayu, kalau boleh tahu ini kan untuk mengantisipasi juga nih Pak, apakah nanti malam akan ada gempa susulan atau seperti apa Pak? Ya, kalau dari karakteristik gempa di Cianjur ini, itu ada kemungkinan gempa susulan akan ada hingga besok. Jadi malam ini pun bisa saja terjadi gempa susulan, namun kami perkirakan akan lebih kecil dari gempa utama. Oke, kalau boleh tahu ini kan juga ada 5,6 ya Pak ya magnitudonya ya Pak ya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Pak, kenapa gempa ini itu berdampaknya pun juga di sini ada 61 korban yang meninggal dunia, bahkan terakhir juga kami mendapatkan informasi terdapat ratusan bangunan juga yang Pak hancur. Ini bisa dijelaskan karena apa Pak? Ya, baik, benar Pak. Jadi gempa ini tidak termasuk, atau gempa 5,6 tidak termasuk kategori gempa besar. Namun karena memang kedalamannya dangkal, kemudian di permukaannya itu banyak pemukiman, ini kemudian ada beberapa lagi seperti dari geologinya yang lebih lunak ya, atau berada di sedimen yang lebih lunak, sehingga bisa saja terjadi amplifikasi getaran tersebut dan kerusakannya itu lebih parah gitu ya. Dan kemudian juga di sini gempa buminya kan terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat Pak. Kalau boleh dijelaskan lagi untuk titik yang paling parah untuk gempa bumi sendiri ini di titik manakah Pak? Ya, sementara dari hasil laporan dari BNPB maupun BPBD, yang paling terparah itu berada di Cianjur. Kalau lihat dari peta ini, kita bisa lihat memang berada di perbatasan antara Cianjur dengan Sukabumi ya, seperti itu. Apakah untuk selain itu juga ada Pak? Untuk titik-titiknya lagi Pak? Titik. Bandung atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat di peta ini tidak ada gempa susulannya di Bandung ya. Jadi masih sekitar atau berpusat di sekitar epicenter utama ya, yaitu di Cianjur sampai ke perbatasan Sukabumi, seperti itu. Namun jika kita melihat juga, kita sebagai warga DKI Jakarta juga tadi siang Pak, tepatnya pada pukul 13.21 pun juga kami warga DKI Jakarta juga merasakan, bahkan juga tadi BMKG waktu preskon juga menyebutkan warga Jawa Tengah pun juga merasakan Pak, walaupun ini dengan magnitudo 5,6. Ini seperti apa Pak? Iya, jadi gempa ini memang tidak besar, namun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan getaran itu sampai atau dirasakan di wilayah lain ya. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, karena memang secara geologi berada di lapisan sedimen yang lunak, sehingga getarannya itu bisa terjadi amplifikasi atau perbesaran seperti itu. Jadi efek daripada sedimen itu seperti itu ya, atau disebut efek lokal gitu. Pak, dari tadi saya penasaran nih Pak, untuk yang di titik merah di peta ini, bisa dijelaskan nggak sih Pak? Ini kan ada titik merah yang lagi, nah seperti ini. Ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya, kalau boleh saya jelaskan di sini,
ini adalah gempa utama dengan gempa-gempa susulan ya, atau aftershock ya. Nah, yang terakhir yang bintang ini adalah gempa yang terakhir, yang ini sekitar, kalau kita lihat ini 1956 ya, sekitar 13 menit yang lalu. Nah, gempa susulan biasanya berada di sekitar gempa utama ini saja. Gitu. Oke, berarti itu sebagai indikasi dan monitor ya Pak ya, untuk melihat peta-petanya seperti apa untuk gempa susulan dan lain-lain ya Pak ya. Dan terakhir nih Pak, untuk masyarakat khususnya juga yang berada di kawasan Cianjur, mengingat juga ini masih diprediksi akan ada gempa susulan lagi. Apa saja nih Pak himbauan kepada warga? Ya, untuk saat ini apabila warga melihat kondisi bangunan sudah rusak ya, atau ada retakan, mohon tidak ditempati. Jadi ada kemungkinan gempa susulan yang meskipun lebih kecil dapat memperparah kerusakan bangunan tersebut gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bayu. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, tadi kami baru saja berbincang dengan Pak Bayu selaku Subkoordinator Bidang Informasi Gempa Bumi BMKG. Dan memang terakhir kami mendapatkan informasi bahwa sudah banyak ratusan bangunan yang rusak. Di antaranya ini ada 1 unit bangunan pesantren yang rusak, kemudian ada 335 rumah yang rusak, kemudian juga ada 1 RSUD Cianjur, dan kemudian ada 3 gedung pemerintahan yang rusak. Selanjutnya ada 3 unit fasilitas pendidikan, dan yang terakhir ini ada 1 sarana ibadah dan juga 1 kafe. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan Cianjur, Sukabumi, Bandung, bahkan Jakarta dan juga sekitarnya ini dihimbau tetap memantau dan juga melihat informasi lebih lanjut, terkhusus menghindari informasi yang ataupun juga isunya ini berhoax ataupun juga yang tidak benar, dikarenakan juga untuk memantau sehingga pemirsa bisa memantau melalui website BMKG ataupun juga situs resmi BMKG melalui Instagram ataupun juga websitenya. Anissa. Baik, terima kasih Nasta Syafrina melaporkan langsung dari BMKG, dari BMKG Jakarta.